Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala habibina wa rasulina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin tsumma amma ba'du. Kaum muslimin hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, kesehatan dan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita sehingga kita dimudahkan hadir di majelis ilmu, dilapangkan hati kita, dan mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan dan keberkahan dari segala aktivitas kita. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini, tema yang terkait kehidupan kita sehari-hari. Apalagi manusia di zaman ini tidak lepas dari aktivitas jual beli atau bisnis, ya kan? Setiap hari kita melakukan transaksi, baik secara langsung offline ataupun zaman sekarang semuanya didesain seolah-olah dipermudah menjadi online. Belanja ya, kemudian jualan bisa dengan aplikasi online. Nah, tema kita terkait dengan serba-serbi menjadi agen ya di dalam Islam. Siapakah di antara kita yang hari ini posisinya sebagai agen atau sebagai perantara? Ya, tentu biar lebih jelas lagi, kalau dalam mata rantai distribusi ya, proses ekonomi itu ada yang disebut dengan distributor, ada yang disebut dengan agen, ada yang disebut dengan supplier, ada yang disebut dengan retailer ya, atau reseller ya. Ada juga zaman sekarang yang namanya drop shipper ya. Nah, kalau sebuah pabrik atau produsen memproduksi satu barang atau jasa, maka untuk mendistribusikannya biasanya menunjuk yang namanya distributor ya, resmi itu. Nah, distributor ini kemudian untuk memperluas jaringannya, mereka juga bekerja sama dengan perorangan atau lembaga yang lebih cakupannya lebih spesifik lagi, yang namanya agen. Dalam peraturan undang-undang di negeri kita yang namanya distributor atau agen itu ya harus ada izin resmi. Gitu kan, dan itu pihak resmi juga. Kemudian dari agen ini didistribusikan kepada sektor yang lebih kecil lagi, lebih luas lagi, yang namanya reseller, retailer. Mereka adalah pihak pedagang langsung biasanya, warung, toko-toko kelontong itu adalah retailer, reseller. Ya. Jadi agen ini adalah pihak ya yang menjadi perantara antara distributor dengan penjual, dengan pembeli, antara penjual dengan pembeli. Ya, dia adalah pihak resmi
yang ditunjuk ya, kemudian tidak boleh menaikkan harga karena dia adalah wakil tanpa izin atau kesepakatan. Kemudian dia bukan pemilik barang ya, dia hanya menjualkan barang milik dari produsen atau dari distributor ya. Dia hanya memberikan deskripsi barang bahwa barang yang dijual itu A, B, C, D ya. Kemudian dia hanya mengkonfirmasi terkadang keberadaan barang di satu tempat untuk kirimkan kepada konsumen terakhir. Nah, dalam prakteknya ya, keagenan ini kemudian berkembang sangat pesat sekali ya. Kemudian dikenal dengan istilah yang namanya dropshipper, yaitu kependekan dari dropship, itu kependekan dari dropshipping, sebuah mekanisme jual beli yang dilakukan oleh seorang reseller tadi, retailer ya, dalam kondisi dia tidak memiliki barang atau jasa. Jadi dia hanya meneruskan pesanan kepada pemilik barang. Dia tidak memiliki barang itu. Nah, bagaimana akadnya ini di dalam Islam? Seperti ini. Dia apakah termasuk bagian dari larangan menjual barang yang tidak dimiliki? Sebagaimana hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu ya, ketika datang seorang pembeli kepada beliau kemudian mencari barang yang tidak dimiliki, lalu pengen membeli. Kemudian beliau datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menanyakan tentang hal tersebut. Ya Rasulullah, ada seorang ya, calon pembeli yang pengen barang tertentu dan tidak ada dariku. Apakah aku boleh menjualnya? Kata beliau, la tabi' ma laysa 'indak. Jangan jual barang yang tidak engkau miliki, yang belum jadi milik kita. Ya. Kenapa ada unsur gharar, ketidakjelasan di situ? Kita apakah bisa menyerahkan atau tidak? Ya. Dan syarat barang diperjualbelikan adalah harus kita miliki dulu dan harus kita terima juga. Ada larangan juga hadis ya, menjual barang yang belum kita terima, karena ada kemungkinan barang itu tidak sampai kepada kita. Dan pada intinya kalau belum kita terima, itu hakikatnya seperti menjual uang dengan uang ya, utang dengan utang, seperti itu. Nah, keagenan dengan sistem dropshipper seperti ini apakah termasuk ya bagian dari menjual barang yang tidak dimiliki atau tidak? Nah, ada beberapa pendekatan fikih yang dijelaskan oleh para ulama ya tentang akad dropshipper ini termasuk menjual barang yang tidak dimiliki atau tidak. Yang pertama ya, solusinya adalah agar tidak terjatuh kepada menjual barang yang tidak dimiliki, ada beberapa pendekatan akad fikih. Yang pertama dengan akad yang disebut samsarah atau broker atau maklar. Ya, samsarah itu ya kegiatan berupa marketing, maklar, memasarkan barang milik orang lain. Dengan cara apa? Kita bekerja sama langsung menjadi agen resmi. Ya, misalnya ada orang, misalnya kita punya toko, ya, toko online misalnya di salah satu marketplace, ya, entah yang warnanya oranye, warnanya hijau, warnanya merah atau yang lainnya. Ya. Biasanya ada orang yang hanya sekedar mencomot gambar di situs internet ABC gitu kan, kemudian dijual. Dia bukan agen, dia tidak milik barang. Nah, ini dilarang ikhwas sekalian. Dia hanya pengen jualan sepatu, pengen jualan baju gitu kan. Dia bukan agen. Dia bukan itu. Bisa terjatuh ini kalau tidak tahu ilmunya. Ya. Maka yang pertama adalah jadilah agen resmi dengan akad samsarah, maklar, marketing. Ya. Maksudnya bagaimana? Kita menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Ya, kita pasang di toko kita
gambar-gambarnya, kita minta izin dulu. Kita chat dulu, kita chatting misalnya alamat tokonya gitu kan ke officialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak, misalnya begitu kan. Boleh nggak jadi dropshipper? Oh nggak boleh, ya udah. Kalau boleh gitu kan, minta alamatnya, minta nomor teleponnya ya. Kemudian harganya harus disepakati juga. Boleh nggak saya markup ya? Kita naikkan harganya sekian. Ya, harus disepakati. Nggak boleh menaikkan harga sendiri. Ya. Karena apa? Karena simsar ya. Karena agen dalam bentuk makelar ini dia hanya sebagai wakil. Ya, nggak boleh karena akan merugikan konsumen. Misal ya, ada orang punya toko beras ya, toko beras biasanya harga normalnya itu 1 kilo katakanlah 10.000. Lalu ada seorang ini ya makelar, broker, dia menghubungi ke tukang-tukang catering, dia datangkan itu tukang catering ke situ ya, ke toko beras tadi, sehingga tidak ada kesepakatan dengan penjual beras ya, dia naikkan itu ya, yang biasanya 10.000 jadi 11.000 ya. Ini merugikan apa? Sang pembeli ya. Kalau ada kesepakatan dia agen resmi ya, ada kesepakatan nanti kalau misalnya saya bisa mendatangkan pembeli kepada toko Anda, saya dapat fee sekian ya. Oh iya silahkan. Atau misalnya ya seorang ini ya, dia kasih harga tadi 11.000. Dia bilang kepada calon pembelinya, harga ini sebenarnya sudah ada fee komisi untuk jasa marketingnya Bapak itu Ibu ya. Boleh atau tidak? Oh iya, nggak masalah ya. Karena kamu menunjukkan ke satu tempat yang memang ini memang murah gitu. Dan kualitasnya terjamin, amanah juga gitu. Beras grade A ya grade A, tidak dicampur. Kalau dicampur dia kasih tahu, oh beras ini remix, campuran dari A, B, C, D. Ya, beras campuran. Tapi kualitasnya bagus. Ya. Dia mendapatkan fee dari jasa makelar atau broker itu. Ini dibolehkan. Karena dia pada dasarnya adalah perantara atau wakil resmi. Yang kedua, bisa dengan akad ju'alah. Ju'alah itu apa sih? Misalnya itu ya, kita kerjasama sebagai agen dengan pemilik barang atau produsen ya. Nanti komisinya atau fee-nya dikasih setiap berapa penjualan. Misalnya penjualan 100 dapat sekian, penjualan 200 dapat sekian. Ini namanya akadnya ju'alah. Ju'alah itu sebuah akad muamalah ya, dengan memotivasi. Barang siapa yang bisa menciptakan misalnya teknologi robot yang bisa terbang, bisa antar jemput, dia dapat hadiah sekian ya, seperti itu. Barang siapa yang bisa menjual barang saya 100 piece atau sekian ribu, nanti komisinya sekian. Nah itu namanya apa? Akadnya jualah. Atau dengan yang namanya mudharabah juga nggak apa-apa ya, kita memposisikan agen itu sebagai mudharib ya, produsen sebagai sahibul mal, tapi pembagian komisinya dengan bagi hasil. Kalau mudharabah itu ya, bagi ada dengan prosentase di awal akad. Kadang 1 bulan ini kalau dipatok misalnya 500.000, pokoknya setiap bulan harus setor 500.000. Kadang penjualan nggak nyampe, keuntungannya 500.000, itu akan merugikan agennya. Maka dipatok dengan prosentase 50-50, 60-40 boleh, 70-30 boleh, sesuai dengan kesepakatan. Atau dengan cara apa? Kita kenal yang namanya akad ya, kita mulai mengenal akad wakalah bil ujrah. Apa itu wakalah bil ujrah? Wakalah itu mewakilkan seseorang untuk jual atau beli, kemudian kita kasih komisi. Misalnya, gampangnya gitulah, kita sama anak kita lah misalnya. Nak, tolong ke warung
atau ke pasar atau ke tetangga kita, belikan misalnya sayur A, B, C, D, ya. Nanti ini upahnya, ya. Nah, upah akad seperti ini ya adalah wakalah bil ujrah, mewakilkan terus kita kasih apa? Kasih komisi. Seneng kan misalnya apa namanya, ini duitnya tolong pergi ke pasar ya, atau ke warung atau ke toko, belikan sayur A, B, C, D ya, atau barang A, B, C, D ya. Kemudian ini upahnya, ini ujrohnya. Ini namanya wakalah bil ujroh. Nah, ini dibolehkan ya. Kita mendatangi produsen ya yang punya barang, boleh nggak apa namanya, saya jualkan barang kamu, nanti saya dapat komisi ya. Atau kita bilang, kalau kamu mau tolong jualkan barang ini ya, nanti setiap sekian atau setiap laku kamu dapat sekian ya. Di antara argumen atau dalil yang dipakai adalah hadis dari sahabat Urwah Al-Bariki, seorang sahabat dari Kufah. Kufah itu mana? Kota mana Kufah itu? Betul ya, salah satu kota di Irak dulu pernah menjadi pusat peradaban Islam ya. Dari Urwah Al-Bariki, seorang sahabat yang pedagang yang jujur ya, pernah menjadi apa namanya gubernur di masa Umar radhiyallahu taala anhu ya, ikut andil dalam peperangan membebaskan kota-kota di Syam ya. Pernah satu hari ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha ma'ahu bidinar. Beliau mengutus sahabat Urwah Al-Bariki, Urwah bin Ja'ad Al-Bariki ini dengan 1 dinar. 1 dinar dulu mata uangnya masih berupa kepingan emas dinar. 1 dinar itu 4/4 gram emas. 4/4, 4,25 gram. Ya. 1 gramnya berapa? Sekarang 1 juta ya. Katakanlah 1 juta. Bahkan tadi saya sempat browsing itu ternyata 1 juta lebih ya. 1.095.000-an gitu. Ya, kalau dikalikan 4/4 itu sekitar 4.500.000. Dikasih uang 4.500.000. Ya, ini dinar emas ya. Kalau mata uang dinar seperti dinar Kuwait ya kalau salah yang pakai dinar itu juga mata uang termahal kalau satu. Lebih mahal daripada dolar. 1 dinarnya sekitar 50.000. Ya. Jadi jangan beli dolar, beli aja dinar gitu. Ya. Tapi kan penggunaannya sekarang dikuasai sama dolar gitu kan, karena ekonomi kita memang dalam tekanan dolar gitu. Ya. Ada yang lebih mahal daripada dolar, ada yang lebih stabil. Beliau kasih 1 dinar. Ternyata dinar ini kalau dengan emas ya nilainya itu stabil ya. Untuk membeli yashtari lahu udhiyatan, untuk membeli domba atau kambing buat kurban. Wahai Urwah radhiyallahu taala anhu, ini uang 1 dinar. Ya, kalau sekarang nilai ini 4 juta lah, 4,5 juta gitu kan. Kamu pergi beli 1 kambing buat saya kurban. Ya. Fashtara lahu thnataini, maka beliau dari 1 dinar itu dapat 2 kambing. Ya, ini karena keahlian beliau. Harusnya itu dapat 1 kambing. Dari dulu itu 1 kambing itu 1 dinar, Mas. Lebih itu apa namanya? Itu kepawaian, kepandian negosiasi sahabat ini. Akhirnya dia dapat 2 kambing. Ya. Wa atahu bil ukhra. Ya. Fa ba'a wahidatan bidinar wa atahu bil ukhra. Kemudian dapat 2 kan? Yang 1 kambing dijual lagi dengan 1 dinar. Ya, yang 1 kambingnya dibawa kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka diserahkan, wahai Rasulullah, ini kambingnya yang kau perintahkan, ini uangnya 1 dinar. Loh, kok dibalikin lagi gitu kan? Gimana ceritanya? Ini serius nggak? Ya, dibalikin lagi. Iya wahai Rasulullah. Alhamdulillah saya tadi dari 1 dinar yang engkau berikan kepadaku, saya belikan 2. Yang 1 saya jual lagi, ya.
yang satu ini Pak, saya kembalikan. Wah, hebat ini ya. Keahlian ini nggak semuanya orang bisa seperti itu. Ya. Maka melihat seperti itu, fada'alahu bil barokah. Mudah-mudahan Allah memberkahi jual beli seperti itu. Ya. Ini jual beli apa namanya, dengan sistem tadi ya, memberikan upah. Ya, dibolehkan, silahkan ya. Saya punya uang segini, beliin ini. Kalau misalnya nanti ada kelebihan, itu buat kamu. Ya. Fakana law ishtara at-turab la rabaha fihi. Seandainya Urwah radhiyallahu taala anhu ini membeli sebidang tanah dari 1 dinar itu, dia bisa untung. Ya, dibelikan apa namanya, tanah. Ini memang aset juga stabil juga ya. Emas, tanah ini apa namanya, aset-aset yang cenderung stabil lah. Kalau nggak stabil dia cenderung naik dibanding fiat. Ya, mata uang kartal, uang kertas ya, yang terus inflasi. Sekarang 1 dolarnya nyampe berapa rupiah? 16 nyampe nggak? 15 ribu, ya kan? Turun apa namanya, rupiah kita turun lagi. Ya. Nah ini ya, dari kisah tadi dibolehkan ya, dalil menjadi ini ya, bolehnya menjadi simsar. Simsar apa namanya, bolehlah menjadi ini ya tadi, perantara dengan akad wakalah, dapat untung. Nah itu ya, apalagi ini musim ini ya, musim kurban atau musim ini ya, orang jual beli binatang kurban yang permintaan banyak karena kebutuhannya itu mendesak ya. Nah, ini momen bisa kita jadi apa namanya, agen kepada petani-petani atau peternak kambing atau sapi ya. Saya mau jualkan, nanti kalau apa namanya, kasih harga dari itu sekian. Ini dibolehkan. Nah, sebagian ulama atau sebagian asatidzah itu, di antara solusi menjadi agen di apa namanya, di jual beli online seperti dropshipper seperti itu ya, mereka mencoba mendekatkan ya akadnya dengan akad jual beli salam. Apa itu akad jual beli salam? Ya, ini istilah-istilah dalam fikih muamalah ya, mungkin apa namanya kita kenal ya, kita mulai apa interaksi, yaitu bai'u syai'in mausufatun fi dhimmah bi tsamanin muajjal. Jual beli sesuatu dengan cara memberikan sifat kriteria dengan dibayar di awal akad. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, itu mendapati penduduk Madinah melakukan akad salam. Ya, artinya salam itu seperti ini. Ya, saya butuh kurma untuk Ramadan tahun depan. Kurma misalnya sukari, ya, sekian ton. Kurmanya ada nggak sekarang? Nggak ada kan ya? Sekarang saat ini ya nggak ada, tapi saya butuh nyantar Ramadan. Saya tahu kalau saya seorang pedagang dan sudah punya pengalaman, kalau Ramadan itu permintaan kurma itu naik dibanding bulan-bulan sebelumnya ya. Jadi konsumsi orang terhadap kurma itu naik, dan saya butuh itu sekian ton misalnya. Datanglah ke petani dia ya, dibayarlah uangnya, ini uangnya sekian ton, itu setelah ditotal sekian ratus juta misalnya, sekian juta itu ya, dibayar di awal akad ya, barangnya belum ada tapi sifat-sifatnya jelas. Man aslafa falyuslif ya, fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Yang jelas Ramadan tahun depan, ya jelas Ramadan berarti pada tanggal 1 Ramadan misalnya, itu kan. Kemudian beratnya jelas 1 ton, sifatnya jelas kurma sukari ya. Ini dibolehkan. Nah, ini merupakan rukhsah ya. Fungsinya apa? Fungsinya agar sang penjual ini mendapatkan harga yang lebih murah. Sebab kalau dia nanti nunggu Ramadan baru kulakan, baru beli, tentu harga apa? Naik kan? Nah, akad salam itu fungsinya untuk seperti itu. Begitu juga sang petani itu mendapatkan dana segar, dana cair. Makanya nggak boleh dihutang. Syaratnya
harus ditransfer di awal akad. Dan harus ada kailin ma'lum, timbangannya jelas, sifatnya jelas. Ya, ila ajalin ma'lum, waktunya jelas. Makanya kalau tidak ada jeda waktunya, itu termasuk yang dilarang, sebagian melarang. Salam hal namanya. Akad salam yang seperti itu, tapi tidak ada jeda waktu. Biasanya mereka 2 sampai 3 tahun. Dalam Imam Malik mengatakan setidaknya minimal 3 hari. Karena itu untuk persiapan bagi penjual untuk mempersiapkan barangnya, dan barangnya harus ada di pasaran. Kalau nggak ada, seperti menjual barang yang tidak dimiliki. Kalau nggak ada di pasaran. Nah, kalau seorang punya toko online kan sekarang banyak itu kirim sebagai dropship, gitu kan? Ini kirim sebagai dropship, ya, dropshipper dia. Ya, kalau itu barangnya tersedia di pasaran dan ada, ya, akad salam ini bisa menjadi bisa menjadi pendekatan fikih untuk melegalkan jual beli itu dengan syarat sifatnya jelas. Kalau sepatu atau baju itu A B C D, jangan kirim konsumen beli A dikirim B. Nah, ini gharar, nggak boleh. Nggak mau tanggung jawab. Itu kan sering, gitu kan. Kemudian ketika komplain tidak dilayani, ini banyak banget di masalah di jual beli kita. Ya. Jadi harus sifatnya jelas, ya, kriterianya jelas, ya, dan kalau bisa dikasih tenggang waktu. Ya, kalau bisa 3 hari ke atas untuk keluar dari khilaf para ulama. Lalu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa percaloan atau agen yang dilarang. Ini dilarang karena ada unsur kezaliman. Yang pertama, calo atau agen tiket ilegal misalnya. Itu sebenarnya kan dia jasa, ya, tapi jasanya itu bukan murni jasa. Dia melakukan monopoli. Misalnya mau lebaran, ya, diboronglah tiket itu, tiket kereta api, tiket bis, tiket kapal, ya. Sehingga orang yang mau mudik itu kan pada nyari tiketnya, kok tiket nggak ada di agen resminya. Ternyata dia sudah kerjasama dengan orang dalam yang kadang diketahui sama pimpinannya juga, gitu kan. Diboronglah itu, akhirnya dinaikkan 2 atau 3 kali lipat karena orang butuh pada saat itu. Jadi ada unsur kerugian, kezaliman, yaitu konsumen yang ingin mendapatkan tiket sehingga harganya 2-3 kali lipat, ya, bukan agen resmi dia. Kalau dia agen resmi, gitu kan, mendapatkan fee yang jelas dari pihak pengeluar, ya, yang mengeluarkan tiket tersebut, nggak masalah. Ini adalah dengan cara membeli sehingga terjadi kelangkaan, dia naikkan harganya, ada timbul kezaliman di situ, nggak boleh, ya. Ini termasuk yang dilarang, ya, karena merugikan banyak orang. Lalu apa yang disebut dengan suka mafia tanah misalnya, ini juga agen tapi kadang banyak mendolimi. Mereka tahu pemerintah mau membangun jalan tol dari misalnya Bogor atau dari satu kota ke kota, ya. Ini udah tahu set plan-nya. Dia datanglah ke ke warga. Ya, dia datang ke warga, gitu kan, datangin seolah-olah berlaku sebagai wakil dari pemerintah. Mau nggak dijual, ini mau kena penggusuran jalan tol misalnya 1 meternya mau nggak 200.000 misalnya. Nah, ini kalau nggak itu nggak laku, itu dijual, nggak ada akses jalannya, ya. Padahal, ya, plafon yang diberikan pemerintah itu 1 meter misalnya 500.000. Sehingga dirugikan, dan ini banyak terjadi, ya. Kezaliman seperti ini dilarang, ya sekalian, ya. Jadilah agen yang resmi, ya, pihak yang resmi, ya, sehingga tidak mendolimi, ya. Kalau cari duit, cari rezeki, nggak usah terlalu rakus dalam mendolimi seperti itu, ya. Cari dengan cara yang halal, yang thayyib. Yang ketiga, ya, termasuk yang dilarang oleh Rasul SAW adalah, ya, itu percaloan atau keagenan yang langsung mendatangi, ya, orang-orang kampung, orang-orang Badui, ya, apa yang disebut dengan bai'ul hadiril badi, ya, yang tidak tahu menahu tentang harga pasar.
Saya tahu kalau di ujung Sukabumi atau Cianjur sana ada petani yang kualitas berasnya bagus banget, ya, beras organik, ya. Mereka nggak tahu harga. Saya datangi ke sana, saya bilang itu kan, saya jadi calonnya, ya. Mereka nggak tahu tentang harga. Nah, ini merugikan mereka, ya. Biarkan mereka tahu tentang harga, atau nggak boleh juga mencegat di jalan. Orang datang dari Gunung Salak sana turun ke Pasar Bogor, nggak tahu harganya, kita cegat di tengah jalan, namanya talaki ruban, sehingga harganya apa? Mereka nggak tahu harga pasar, kita tipu, ya, sehingga kita mendapat agen tadi, makelar tadi dapat untung yang berlipat ganda, merugikan ini, ya. Kata Nabi SAW, biarkan mereka tahu harga pasar. Kecuali kalau mereka tahu, bisa cek online, harga di pasar sekian, pasar induk sekian. Ya, saya mau ke sana, ya, silahkan kalau mau itu. Ya. Nah, ini ada unsur kezaliman, ini dilarang. Yang terakhir yaitu keagenan yang dia sudah menjadi satu petugas resmi. Misalnya dia petugas pemerintah yang mendapatkan gaji di situ yang resmi, dibayar gajinya resmi itu, ya. Lalu dia berpura-pura untuk mendapatkan tender atau apa, ya, yang memang itu pekerjaan pokoknya dia seperti itu, ya. Dan dilarang seperti itu misalnya. Ya, ini termasuk yang dilarang, ya. Seperti kisahnya seorang sahabat yang namanya Ibnu Lutbiyah yang diutus untuk mengambil harta zakat, ya. Lalu dibilang kepada Rasulnya, Rasulullah, ini zakatnya untuk kaum muslimin, ya. Ini hadiahnya, ya. Kata Rasulullah SAW, ya, beliau naik mimbar, ya. Ya, seandainya dia duduk di rumah bapak atau ibunya, nggak ada yang ngasih hadiah, ya. Makanya beliau angkat bicara, ya, ini nggak boleh, ya. Kemudian mengangkat tangannya, apakah aku sudah sampaikan kepada kalian bahwa ini adalah dilarang, gitu, ya. Karena itu ada unsur kezaliman di situ. Nah, ini beberapa masalah yang sekilas mudah-mudahan bisa menjadi wawasan bagi kita, ya, bahwa di sana ada akad-akad yang dilarang. Makanya alangkah bijaknya kalau kita sebelum beraktivitas jual beli, ya, itu bermuamalah itu didasari dengan ilmu dulu. Sebab kalau tidak didasari dengan ilmu, khawatir kita terjatuh pada mata pencaharian atau pendapatan yang haram, ya, tanpa kita sadari. Nah, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.